Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pembelajaran fikih kelas 11. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mencek apakah kalian masih ingat materi kita yang minggu lalu. Coba kepada Aida Rashida, coba sebutkan pelajaran kita minggu lalu apa dan jelaskan sedikit. Iya, pintar. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang hudud dan zina. Apa yang dikatakan Aida Rashida tadi benar ya, bahwa hudud adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan selain membunuh dan menganiaya, seperti zina, terus menuduh zina, minum khamar, mencuri, berontak, segala macamnya. Sedangkan zina adalah perbuatan yang mana perbuatan yang sangat dilarang. Perbuatan itu adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelaminnya perempuan yang menimbulkan syahwat. Nah, setelah kita sudah mempelajari itu minggu lalu, hari ini kita akan belajar kepada Nina. Coba kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar. Kita akan membahas tentang qadzaf. Karena minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi kita pada hari ini. Pastinya kalian sudah punya gambaran ya tentang qadzaf ini. Coba kepada Sutika, apa itu qadzaf? Iya, benar. Jadi qadzaf itu adalah yang menurut bahasa adalah melempar batu atau selainnya. Sedangkan menurut istilah adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Baiklah, coba perhatikan PPT yang telah Ibu berikan. Nah, di situ ada apa itu qadzaf, hukum qadzaf, syarat, dan bagaimana lunturnya qadzaf dan hukuman bagi orang yang qadzaf. Nah, coba kepada Muhammad bacakan apa hukum qadzaf. Ya, benar sekali ya, pintar. Jadi qadzaf adalah suatu dosa yang besar dan suatu perbuatan yang sangat diharamkan oleh syariat Islam, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nur ayat 23 yang berbunyi, innal ladzina yarmunal muhsanati ghafilati mu'minati yinu fid dunya wal akhirah falahum azabun azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, jadi dalam firman Allah Quran surah An-Nur ini sangat ditegaskan bahwa jika ada seseorang yang menuduh seseorang yang baik-baik berzina, maka akan dikena hukuman di dunia dan akhirat dan mendapatkan dosa yang sangat besar ya. Jadi kalian jangan pernah yang namanya itu termasuk fitnah ya, memfitnah orang berzina gitu ya. Jadi jangan kalian dekati itu, karena sangat bahaya dan sangat berpengaruh bagi orang lain. Nah, kemudian selain itu ada pula ada juga sabda dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, bisa kalian lihat di PPT situ. Ya. Jadi yang artinya
Hurairah, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syariat, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina. Wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji lagi beriman. Jadi di situ juga ditegaskan bahwa tidak boleh menuduh perempuan yang baik-baik berzina sedangkan ia tidak pernah melakukannya dan ia adalah seorang yang beriman. Nah, kemudian had qadzaf atau hukuman orang yang qadzaf atau menuduh zina, yaitu adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka. Pada zaman dahulu itu kan ada yang merdeka dan ada yang budak. Jadi orang yang merdeka melakukan penuduhan tersebut akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan orang yang seorang budak akan dikenakan cambuk sebanyak 40 kali. Karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Kemudian Nina coba bacakan apa aja syarat-syarat berlakunya qadzaf. Ya, benar ya apa yang dikatakan Nina tadi, bahwa syarat-syarat berlakunya had qadzaf atau syarat-syarat hukuman orang yang melakukan penuduhan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu tertuduh berzina adalah muhson. Nah, muhson di sini berbeda dengan muhsonnya di zina ya. Jadi muhsonnya di sini adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhson dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah. Jadi berbeda ya muhsonnya di qadzaf dengan muhsonnya di zina. Jadi kalau muhsonnya di zina adalah orang yang sudah menikah, sedangkan muhsonnya di qadzaf ini adalah orang yang tidak pernah melakukan atau orang yang baik-baik. Nah, gitu. Kemudian yang kedua yaitu penuduh balik dan berakal. Jadi si penuduh ini sudah balik dan berakal. Jika orang gila yang menuduh kan pasti tidak ada yang percaya ya. Kemudian yang ketiga yaitu tuduh berzina benar-benar sesuai aturan syariat, di mana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang dituduh tuh benar-benar tidak melakukan zina, sedangkan orang yang menuduh itu benar-benar menuduh orang tersebut dan ia mengakui bahwa ia menuduh orang tersebut. Nah, kemudian coba Laila coba bacakan gugurnya had qadzaf. Ya, pintar. Jadi gugurnya had qadzaf itu ada 3 juga ya. Jadi orang yang menuduh itu bisa tidak mendapat hukuman jika gugurnya had qadzaf ini. Yang pertama yaitu penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki dari bawah adil bahwa tertuduhan benar-benar berzina. Jadi yang pertamanya adalah yang si penuduh ini menghadirkan 4 orang saksi yang sama-sama menyatakan bahwa orang tersebut melakukan perzinahan. Nah, jadi itu jika orang itu telah menghadiri 4 orang ini, maka gugurlah qadzaf. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali
jika suami menuduh istri berzina sedangkan dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Jadi jika seorang suami yang menuduh istrinya berzina, maka ia harus menyebutkan sumpah sebanyak 4 kali. Nah, sebanyak 4 kali jika ia tidak bisa menghadirkan saksi. Nah, kemudian yang ketiga, tertuduh memaafkan. Jadi seandainya si A menuduh si B dan si B ini tidak melakukan zina, maka yang berarti si A ini berarti melakukan kozab kan. Jadi si B ini memaafkan si pelaku kozab, maka akan gugur pula had kozabnya. Kemudian kepada Muhammad, coba bacakan hikmah dilarangnya kozab. Ya, jadi ada beberapa hikmah ya ketika kenapa ada larangan kozab ini. Jadi yang pertama itu adalah menjaga kehormatan dari seseorang dari mata masyarakat. Jadi ketika ada seseorang yang menuduh atau melakukan kozab ini, maka orang korbannya ini akan pasti dipandang buruk oleh masyarakat. Nah, jadi sangat merugikan orang lain ya. Kemudian yang kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi di situ tuh yang kedua nih tidak banyak berbohong. Jadi jangan terlalu banyak berbohong atau menuduh orang lain berbuat zina ya. Kemudian yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Jadi orang yang melakukan kozab ini sadar bahwa apa yang dilakukan itu bukanlah perbuatan yang baik dan terpuji. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Jadi menjaga keharmonisan masyarakat ya. Jika ada penuduh pasti apalagi di kampung ya, pasti kayak tumbur kayak ribut lah gitu. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, jadi situ tuh kenapa ada hukuman tuh agar adanya keadilan antara pelaku dan korban. Nah, maka oleh itu diadakanlah yang namanya had kozab agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kalian alangkah baiknya dijauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Oke, sudah habis ya materi kita pada hari ini. Ibu akan mencoba pemahaman kalian tentang pelajaran kita pada hari ini. Coba ya, Ibu ingin tanya kepada kalian. Coba tutup bukunya dulu. Ibu akan matikan PPT-nya juga. Dan Ibu akan beri pertanyaan kepada kalian. Coba sebisa kalian sebutkan atau dengan bahasa kalian sendiri apa yang jawab pertanyaan Ibu ini. Yang pertama yaitu coba kalian jelaskan apa itu kozab. Kepada Sutikayu, coba Ibu ingin mendengar jawaban dari Sutikayu. Iya, pintar sekali ya. Jadi benar kata Sutikayu tadi bahwa kozab adalah suatu perbuatan yang mana seorang menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina. Sekarang kepada Aida, ketika orang yang melakukan kozab gugur hadnya karena ada beberapa yang membuat
hal itu gugur. Coba sebutkan apa aja itu. Iya, benar. Jadi penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi, kemudian sumpah dari suami, dan tertuduh memaafkan. Nah, jadi hal itu bisa menggugurkan hak orang yang qadzaf. Kemudian kepada Baihaqi, coba dalam surah atau ayat berapa penjelasan hak qadzaf ini. Ya, benar ya, pinter-pinter kalian semua ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti kalian sudah paham ya. Benar pertanyaan jawaban Baihaqi tadi bahwa penjelasan qadzaf ini ada di dalam surah An-Nur ayat 23. Jadi kalian semua sudah mengerti ya. Kalau kalian sudah mengerti, maka Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Sebelum itu, jangan lupa pelajari materi kita untuk minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.